Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Saudaraku, jumpa lagi dengan saya, Pak Tiagus. Kali ini saya akan membahas tentang apa yang disebut dengan pasucian, orang suci, dan juga tempat suci menurut ajaran Nusantara yang selama ini saya anut. Tiga-tiganya ada kata sucinya ya. Cuma yang perlu kita perhatikan itu apa yang disebut dengan pasucian. Di dalam ajaran yang saya anut, ajaran Jawa Nusantara, aliran yang saya anut ya, yang disebut pasucian itu ya, di mana seseorang itu sudah menjalankan apa yang dinamakan dasa dharma. Pasucian ke arah badan saya sendiri, urusan saya sendiri sama Gusti Dat Kang Maha Suci Urip, dan juga pasucian saya dengan makhluknya Gusti Dat Kang Maha Suci Urip, dalam hal ini manusia yang lain. Ya. Ini sering saya katakan berulang kali, karena ini memang ajaran dasar yang memang harus dilakukan oleh orang-orang Nusantara. Bukan hanya sekedar ritual-ritual pasucian, bukan. Ya. Ini yang disebut dengan lampalaku manukat suci. Ya. Di mana manusia itu kalau memang betul-betul dia ingin mensucikan dirinya, ya, ada 5 yang harus dijalankan dan ada 5 yang harus diterapkan. Pasucian orang Nusantara itu ya, yang pertama adalah membersihkan raganya ya. Yang kedua adalah mengheningkan akal pikirannya. Yang ketiga adalah menenangkan jiwanya. Yang keempat itu gawe lerepe rosoni, menentramkan rasanya. Dan yang terakhir adalah mensucikan hatinya. Banyak, padahal sudah tak terangkan berkali-kali. Banyak teman-teman tuh yang masih nanya, pada yang disebut pasucian bersihnya rogo itu yang kayak gimana sih? Pasucian bersihnya rogo itu kayak gini loh. Jenengan jangan pakai ya ragan jenengan itu kayak untuk melacur, terus minum minuman keras, dipakai nyabu, dikasih makan dari uang-uang yang gak bener. Nah, itu ngefek ke dalam, yang ngefek. Kalau jenengan raganya dipakai gitu terus, lah gimana jiwanya bisa tenang? Bisa tak kamu tenang jiwamu kalau perbuatan yang kayak gitu tuh kamu jalankan? Kok nggak percaya saya? Ya, termasuk weningnya pikir lah, gimana pikiran kamu bisa wening? Lah ragamu kamu pakai gitu terus. Nah itu loh, kuncinya itu di luar dulu gitu. Kalau raga kamu aja kamu sudah tidak sanggup membersihkannya, gimana caranya kamu bisa ngening no pikir, nenang no jiwa, ngelerep no rosos, nyucek no hati itu ya apa caranya? Sudah nggak mungkin itu, sudah pasti nggak mungkin bisa jenengan jalankan. Sudah ya. Lah terus kan misalnya ngening no pikir atau nyipto wening itu tadi yang saya sudah berulang kali menjelaskan. Iya. Kalau memang kita itu mau lampalaku manukat suci ya, berjalan di dalam alam kesucian diri itu tadi, ya jangan punya pikiran yang enggak kayak yang diterangkan dalam surat Wahyu Hidayah Jati. Ojo mikirake samu barang pekalir sing anjasipun boten prayogi. Nah itu ya, jenengan mungkin bingung yang bukan orang Jawa ya. Itu maksudnya gini, jenengan ini hidup jangan selalu memikirkan sesuatu itu yang arahnya nggak benar gitu loh ya. Masuk pikiran kok bawaannya mau mencelakakan tetangga, ya mau mencelakakan teman. Lah ini kan ya apa gitu loh. Jangan yang kayak begitu ya. Nggak benar itu ya. Ya pikirannya harus yang baik, yang wening gitu loh. Lah tenangnya jiwa itu kayak gimana meraktekannya Pak? Ya. Meraktekannya gini.
Apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda pikirkan, dan apapun yang Anda rasakan, sirketek ya, yang Anda harapkan, kalau itu tidak bisa membuat jiwa jenengan menjadi tenang, hindari. Berarti sudah parah nggak bener itu. Karena jiwa itu letaknya di tengah ya. Ya ayyuhal nafsul mutmainah, katanya saudara kita yang muslim ya. Iya. Gampang itu. Jenengan mikirkan apa? Jenengan sekarang lagi berbuat apa? Jenengan sekarang lagi ngerasakan apa? Punya kretek apa? Punya sir apa? Kalau itu tidak bisa membuat jiwa jenengan menjadi tenang, sudah hentikan. Itu berarti barang nggak bener. Saya juga belajar ke situ. Ternyata gampang sekali. Gitu. Gampang sekali. Nah, kalau jenengan ini memikirkan sesuatu, terus jiwa jenengan menjadi semakin hari semakin tenang, jenengan punya kekarepan, punya punya kretek, punya keinginan, kok membuat jiwa jenengan ini makin hari semakin tenang, ya jalankan. Ya itu caranya. Nenang no jiwa itu caranya seperti itu. Iya Pak De, saya kalau ngomong ini loh Pak De, kok jiwa saya nggak bisa tenang ya, bawaannya kok kepingin ngamuk aja, ya jangan bicara itu. Kalau saya lihat ini loh Pak De, iya, kok jiwa saya nggak bisa tenang ya Pak De, kok bawaan saya itu mau mewangkah aja, ya sudah jangan lihat yang kayak begitu. Gampang loh, iya gampang sekali. Pikirkan apapun yang membuat jiwa Anda menjadi tenang, ya. Rasakan apapun yang membuat jiwa Anda itu menjadi tenang. Lah kalau jenengan seperti itu ya sudah, berarti sudah bisa menjalankan yang namanya tenangi jiwa. Nah tinggal ropiroso ya. Orang itu nggak mungkin nggak punya keinginan ya. Keinginan itu kan dari hati ya. Masa ada orang itu nggak boleh punya keinginan? Pastilah. Namanya orang itu pasti punya keinginan. Tapi kalau keinginan jenengan itu tadi sudah bisa bikin bingungnya pikiran, resai jiwa jenengan, ya sudah nggak usah dijalankan. Enak tuh? Enak. Ya. Itu juga barometer. Kok dulu saya nggak punya keinginan seperti ini, kok saya iso urip tenang ya Pak dia. Pikiran saya itu nggak belara ke sana kemari. Tapi semenjak saya punya keinginan untuk seperti ini, menjadi ini atau mau ke sana, kok saya makin hari makin nggak bisa tenang ya Pak dia. Pikiran saya ruwet sendiri, ya sudah hentikan. Berarti kretek keinginan itu sudah nggak bener, gitu toh? Sudah nggak bener itu. Terus masalah sucinya hati yang terakhir ya. Ya, sucinya hati itu letaknya di situ. Dan jangan kamu pakai hati kamu itu untuk memikirkan sesuatu selain kepada Gustimu, ya itu ya. Hati itu tempat Gusti Dat Kang Maha Suci bersemayam. Ya. Letakkan Gusti Dat Kang Maha Suci itu di dalam hati kamu yang paling dalam. Jadi ngingatnya itu nggak pakai pikiran toh. Jangan kamu punya pikiran bahwa Gusti Allah itu ada, Gusti Dat Kang Maha Suci itu ada. Enggak cuma begitu. Ya, tapi rasakan di dalam hati kamu yang paling dalam bahwa Gustimu itu ada di dalam dirimu. Itu. Kamu jangan merasa sendirian, Pak. Jangan merasa ditinggal. Tuh. Itu pasuciannya orang Nusantara yang pertama, yang menghukumi dirinya sendiri. Sedangkan yang di luar untuk hubungan sosialisasi ya yang dipakai ucap pangucap, tingkah laku sama tumindak itu lebih gampang. Jenengan pasti bisa memahami ya. Ya. Ucap pangucap itu ya wis. Pokoknya jangan berkata yang aneh-aneh lah yang membuat orang itu sendiri nggak seneng sama jenengan ya. Jangan berkata yang enggak yang membuat orang itu mangkal sama jenengan ya. Sama-samanya dengan tingkah laku. Jelas tingkah laku itu jangan sampai ngerusak hidupnya orang gitu aja. Sama dengan tumindak. Tumindak pun sama. Jangan tumindak yang tidak-tidak. Seperti itu aja. Jangan paham ya. Itu bukan ritual tapi lampalaku manukat suci ya. Dasar dharma 5 yang kita jalankan di diri dan 5 lagi kita keluarkan untuk hubungan sosial. Nah sekarang yang kedua, Pak, masalah orang suci. Orang Nusantara itu apa ya? Percaya sama orang suci. Ya percaya.
Orang Nusantara itu percaya sama orang suci. Makanya orang Nusantara itu punya 3 leluhur. Ya, 1 Poro Agung, 2 leluhur suci, yang ketiga yang Danyang, kaki Danyang, dan Nini Danyang. Ya. Leluhur suci itu bukan Poro Agung, enggak. Leluhur suci itu pengikut Poro Agung. Ya. Kami percaya, orang-orang Nusantara itu percaya dengan orang suci. Yang orang Nusantara itu nggak percaya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dengan mengikuti orang suci ini, terus nanti kita selamat dunia akhirat, lah itu loh orang Nusantara nggak percaya. Karena orang suci itu bukan untuk jaminan yang semacam itu. Dan dengan renungkan sendiri kan, ada ya yang saudara kita punya keyakinan seperti itu ya. Ya, hanya dengan mengikuti saya nanti kalian dapat ini, dengan mengikuti dan memuliakan saya jenengan dapat tiketnya ini lah. Orang Nusantara nggak percaya yang kayak begitu. Orang suci itu bagi orang Nusantara itu ajarannya. Kalau dilihat, dirasakan, ya saya datang, ya terus saya dengarkan, saya buktikan melalui perilaku. Loh, kok omongan orang ini benar? Nah itu, saya ikuti orang suci yang kayak begitu. Dulu saya hidup kayak begini. Begitu saya ngikutin pengajiannya orang ini, mengikuti ilmunya orang yang dianggap orang suci ini, ya saya dengarkan omongannya, wejangannya, ya khotbahnya, ya. Kemudian saya pahami, saya resapi, ya kemudian saya buktikan melalui satu perilaku. Terus yang saya rasakan kok hidup saya makin hari makin enak ya, makin hari makin tenang ya, makin hari makin tentrem ya. Iya, nggak kayak dulu. Selalu diributkan oleh masalah dan masalah. Kalau ini kok enggak ya? Nah, yang kayak begini ini saya ikuti. Tapi kalau dia sudah ngomong yang enggak, ya toh, omongannya itu sulit dipahami, ya. Terus omongannya itu nggak bisa dibuktikan. Saya jalankan itu terus hasilnya itu omongan A gak melayu nang A. Paham ya panjenengan maksud saya? Omongan A melayu nang B, omongan B melayu nang C, tak tinggal, terus tangkep orang gendeng. Ya, bukan orang suci yang kayak begitu. Terus apalagi setelah saya menjalankan apa yang dia bicarakan, yang dia khotbahkan, yang dia ceramahkan, hidup saya semakin nggak karu-karuan lah. Tambah, iya. Nggak ada orang Nusantara percaya dengan orang-orang yang semacam itu. Ya. Itu orang apa gitu loh. Ya, sudah ya. Ya. Jadi yang perlu jenengan pahami itu di situ. Jadi jangan semua orang itu terus jenengan nanggap suci, asal dia jamaahnya banyak, pengikutnya banyak, terus jenengan nanggap itu orang suci. Yang suci apanya gitu loh. Masalah dia punya jamaah banyak, pengikut banyak, itu bukan jaminan kalau beliaunya itu orang suci. Ya. Ya. Saya berani nganggap orang itu suci selama saya datangi, ya majelisnya itu, kumpulannya, paguyupannya, atau apalah namanya itu. Ya. Kemudian saya dengarkan dan saya pahami wejangan-wejangannya, begitu saya praktekkan. Ya. Ya. Kok rasanya itu seperti yang dia bicarakan gitu loh. Dia ngomong A, yang saya rasakan A. Dan itu membawa perubahan hidup saya yang semakin hari itu semakin bagus. Ya. Dimana hidup saya yang sekarang kok lebih enak daripada yang kemarin. Lah besoknya kok jauh lebih enak lagi ya, ini orang suci sudah. Yang dibawa itu ajaran-ajaran kebenaran. Entah dari agama apapun, orang Nusantara nggak bedakan. Apa orang suci itu cuma dari agama A, dari agama B, agama C, agama D? Enggak. Orang Nusantara nggak punya patokan standar yang kayak begitu. Orang suci itu dari ajaran agama manapun. Ya. Selama beliaunya itu memberikan satu fatwa, memberikan satu ceramah, memberikan satu wejangan, memberikan satu khotbah, di mana khotbah itu bisa dipahami dengan logika yang benar, bisa dirasakan dengan ya perasaan yang tenang, ya kemudian ya kita praktekkan kok sama gitu. Lah itu sudah yang disebut dengan orang suci. Berarti orang ini omongannya nggak main-main. Mungkin beliaunya ini sudah mempraktekkan apa yang dia bicarakan. Ya. Itu caranya seperti itu. Saya cara mencari orang suci itu caranya kayak begitu.
Bukan kok saya datang, ya, terus saya dengarkan, makin saya dengarkan kok saya semakin pening dan tidak paham apa yang beliaunya bicarakan. Ya, begitu saya rasakan kok perasaan saya makin amburadul, makin carut marut, makin hari makin gak tenang. Wah, ini gemblondang ini. Wis orang sarap ini kalau saya bilang, bukan orang suci. Ya. Sekarang kan banyak ya orang-orang yang kayak gitu ya, yang modelnya itu kayak orang suci, ngomongnya itu yang enggak, ya kan? Bahasanya itu yang sulit dipahami, yang sulit dimengerti. Sehingga pada saat kita mempraktekannya itu yang ada hasilnya bukan kita dapat berkah urip, bukan kok hidup kita semakin tenang, ya. Yang ada hidup kita malah semakin carut marut. Ya. Salah-salah sampai ada yang kelakon gendeng perkara ilmu itu. Lah, perkara wejangan itu ya. Yang kayak gini jangan dijalankan. Ini apa gitu. Apa itu gitu. Iya dong? Sudah ya. Nah, sekarang yang ketiga, tempat suci. Orang Nusantara juga percaya tak Pak dengan tempat suci. Oh ya jelas di Nusantara ini banyak sekali tempat-tempat yang disakralkan, yang disucikan, banyak sekali. Cuma orang Nusantara itu nggak ada yang percaya. Ini orang Nusantara yang bener loh ya. Kalau orang Nusantara yang belakrak nggak ngerti ya. Orang Nusantara itu nggak pernah punya pedoman bahwa tempat suci itu bisa mensucikan diri. Lah, kalau gitu ngapain disebut tempat suci? Gini loh maksudnya. Yang disebut dengan tempat suci, mungkin tempat itu dulunya dipakai untuk ritual-ritual apa? Keagamaan tertentu, ya. Dulu eyangnya, dulu poro agung leluhur suci yang danyang kaki danyang sesepuh dan bini sepuh itu pernah menjalankan satu ritual, ya. Kalau orang Islam amalan gitu ya. Ya di tempat itu. Ya, itu bisa berbentuk petilasan, ya, bisa berbentuk apa ya, biasanya petilasan ya. Soalnya kalau pesarean itu kalau orang Islam kalau orang Nusantara bukan bisa disebut tempat suci ya, itu makam orang suci. Kalau tempat suci itu biasanya itu petilasan, patirtan. Jenengan tahu patirtan ya? Patirtan itu kayak sendang itu, sumbernya air itu. Nah, nanti di situ ada yang menamakan bahwa ini sumbernya sendang derajat. Jenengan tahu sendang ya? Sendang itu kayak sumur gitu ya, sumur ukuran seberapa gitu ya, yang di situ itu ada sumbernya yang terus ya, nggak pernah ada putusnya. Kalau di Jawa Timur ini kayak di Jolotundo, ya, tahu ya Jolotundo ya, Patirtan Jolotundo itu, atau mungkin di air terjun yang mana lah, ya, yang di situ itu terus ada patirtan apa gitu ya, namanya patirtan. Tirto itu kan air ya, makanya disebut patirtan. Patirtan yang bisa dipakai airnya itu untuk kesucian, itu banyak namanya. Ada yang namanya sendang derajat, sendang kamulyan, sendang karahayon. Sendang karahayon itu maksudnya sendang keselamatan. Itu untuk apa Pak De? Nah, biasanya orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu selalu sial, ya kan? Selalu kena masalah musibah bala atau AIUEO lah, terus dimandikan pakai air itu tadi ya, supaya kesialannya itu nanti hilang. Nah, itu. Biasanya dia pakai untuk itu, bukan untuk pasucian. Nggak ada tempat itu yang bisa mensucikan diri. Yang bisa mensucikan diri itu tadi yang pertama saya jelaskan tadi, ya. Lampah laku menukat suci. Jenengan laku sendiri dengan cara apa? Ya berseni roko mending no pikir nenang no jiwa ngelerep no rasa suci hati. Karo joko ucap pangucap tingkah laku karo tumindak. Itu pasucian. Itu yang bisa mensucikan jenengan lahir dan batin. Jadi nggak ada yang namanya tempat suci dengan saya mendatangi ke sana terus saya jadi suci, itu apanya? Ini. Mana ada tempat suci yang bikin jenengan jadi suci? Tempat yang mana? Coba kasih tahu saya, tak datangani. Kan saya sering seperti itu. Banyak orang itu yang suka datang ke tempat-tempat pasucian. Tapi uripe ya sih tetep gitu aja. Gitu aja gimana Pak? Ya kayak ngono iku. Ya maling, ya mendem, ya medok. Ya nyabu, ya korupsi. Tapi mainannya ke tempat-tempat yang dia bilang itu tempat suci gitu. Nah, mana ada tempat terus yang bisa mensucikan kamu, itu mana ada. Dengan kamu melakukan satu dosa yang sangat dahsyat ya, meskipun itu dosa yang diampuni, terus kamu datangi tempat suci itu, terus besok kamu menjadi suci. Yang ngomong siapa?
Itu kan akal-akalan kamu, dikasih bayangan sama ini makhluk nggak bener ini, makhluk laknat ini. Ya, kamu pikir kalau kamu habis melakukan dosa yang besar, kamu habis korupsi, habis ini, terus mendatangi tempat suci, ya mandi di patir tanpa sucian, terus semuanya hilang, semuanya rontok gitu. Kan ngajarin jenengan begitu siapa? Nggak ada orang Nusantara yang ngajarin yang kayak gitu. Kecuali orang Nusantara yang pikirannya sudah konslet, ngajarin yang kayak begitu. Loh, ayo jenengan renungkan, ada tak tempat suci yang bisa mensucikan kita? Mana yo? Yang di sana itu Pak Dek. Yang biasanya kita habis sampai juta-jutaan itu. Kalau itu saya nggak mau bahas, karena itu keyakinannya orang, ya. Itu keyakinannya orang, ya. Saya mau bahas masalah apa yang ada di Nusantara aja, ya. Kalau saya secara pribadi, saya tetap nggak percaya kalau ada tempat, ya, yang dikatakan tempat suci terus bisa mensucikan orang, itu saya nggak percaya. Karena yang bisa mensucikan diri kita itu perilaku kita, ya. Niat, tekad, apa tuh? Niat, tekad, ucap, bahasa, tingkah, lampah, laku, tumindak, itu ada yang ngomong begitu. Kalau saya tetap 5 tadi. Selama kamu tetap mau bisa menjalankan bersini rogo weninge pikir tenangi jiwa lerepe rasa suci hati, terus kamu jaga yang namanya ucapan tingkah laku sama tumindak, saya yakin jenengan pasti jadi orang yang benar, jadi orang yang suci. Ya, tapi kalau perilaku jenengan ini kayak jaran nakal, ya, kayak setan gendandapan, ya, terus pekerjaan jenengan itu selalu mendatangi tempat-tempat suci dengan harapan supaya jenengan mendapat kesuciannya, itu tagajul, gitu, ya. Jenengan tahu tagajul, takhayul maksudnya nggak bakalan. Itu keyakinan yang dipaksakan, keyakinan yang nggak ada tapi jenengan yakini hal yang kayak begitu. Kan nggak selaras gitu. Jenengan mau mandi sampai menghabiskan sumber itu tadi nggak bakalan. Selama jenengan sendiri tetap nggak bisa jaga yang namanya ucap tingkah laku sama tumindak. Selama jenengan sendiri nggak mau menjalankan yang namanya bersini rogo weningi pikir tenangi jiwa lerepe rasa suci hati. Ya, hanya mendatangi tempat suci itu aja. Nggak tahu itu berbentuk apa ya, entah itu padusunan atau itu petilasan atau itu pesarean, ya. Padusunan itu desa ya. Mungkin satu desa yang dianggap desanya orang suci. Ini kayak, mohon maaf ya, ini mungkin kalau yang di sana itu Mekah gitu ya. Iya, kan tempat suci ya katanya ya. Ya. Di Nusantara ini ada padusunan ini dulu eyangnya itu di sini gitu ya. Misalnya di eyang gunung ini gitu ya. Terus eyang bukit ini gitu ya. Eyang lembah ini gitu ya. Terus di situ jenengan sebut bahwa itu adalah tempat yang suci. Nggak ada. Ya nggak ada. Ya. Ya, jadi jenengan paham ya. Orang Nusantara tetap percaya dengan yang namanya pasucian dalam bentuk ritual, perilaku diri, lampah laku manukat suci. Itu yang pertama. Orang Nusantara juga percaya dengan adanya orang-orang suci. Ya. Dan orang Nusantara juga percaya dengan adanya tempat-tempat suci. Ya. Ya. Tapi jenengan harus bisa memahami letak duduknya di mana antara pasucian, lampah laku manukat suci, orang-orang suci yang kita ikuti dan tempat-tempat suci yang selalu kita kunjungi. Itu jenengan harus paham letak duduknya gitu. Jadi jenengan nggak sampai salah paham gitu loh. Salah pahamnya gimana Pak? Ya itu tadi, jenengan mau suci, ya tapi nggak mau bertingkah laku yang suci. Ya, pekerjaannya cuma datangin tempat-tempat suci aja. Ya. Jenengan merasa ngikutin orang suci, tapi jenengan kelakuannya nggak disamakan dengan orang yang jenengan sucikan. Meskipun orang itu benar-benar orang suci, ya orang der kalau orang Surabaya bilang. Orangnya memang luar biasa ilmunya, kesuciannya memang luar biasa. Ya, memang beliaunya orang benar-benar orang laku. Tapi kalau jenengan cuma datang, mendengarkan, sudah nggak pernah mau membuktikan dengan perilaku. Saya tak coba aja omongannya yang ini, ya kan, omongannya Kiai ini, omongannya Gus ini, omongannya Habib ini, misalnya ya, omongannya Romo Pendeta, Romo Begawan, omongannya Romo Resi sih tak coba aja, tak praktekkan sih, bener nggak rasanya kayak begitu. Lan jenengan nggak mau gitu ya. Datangi orang suci, cuma datang, dengarkan, habis itu pulang, nggak ada satupun yang dipraktekkan. Lah, gimana? Iya. Apa gunanya jenengan ngikutin orang suci itu? Kalau perilaku jenengan gitu-gitu tok, begitu loh. Ya sama dengan tadi.
bolak-balik setiap kali ada anu mesti datangi tempat suci. Entah itu Patirtan, entah itu Petilasan. Iya. Tapi jenengan cuma ngambil-ngambil itu tadi loh. Kalau orang Jawa bilang itu ngambil keramatnya. Apa ya? Kalau orang Islam bilangnya ngambil karoma ya. Diambil karomanya, karomanya air ini, karomanya ini, karomanya ini. Cuma gitu-gitu tuh. Nggak akan dapat yang namanya pasucian yang sebenarnya itu tadi. Karena memang ya seperti yang saya jelaskan tadi, nggak ada tempat suci yang bisa mensucikan jenengan, nggak ada orang suci yang bisa menjamin kesucian jenengan. Yang bisa mensucikan jenengan ini adalah jenengan sendiri, itu loh. Paham ya? Gampang kok, ya. Paham tuh? Cukup ya saudaraku ya? Iya. Cukup ya? Salam Rahayu, ya, salam Nusantara dan salam persaudaraan.